Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sumur gelap menuju istana Mesir. Di sebuah keluarga yang penuh cinta, hiduplah seorang nabi yang sangat tampan dan saleh bernama Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Yusuf sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Wajahnya bercahaya, tutur katanya lembut, dan hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ia pun bercerita kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Dengan penuh kasih, Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka bisa jadi iri dan merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu." Namun, rasa iri memang sulit dikendalikan. Saudara-saudara Yusuf merasa cemburu, karena ayah mereka tampak lebih menyayangi Nabi Yusuf yang lemah lembut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka pun mulai dipenuhi dengan kedengkian. Hingga pada suatu hari, mereka bersekongkol dan berkata, "Bagaimana jika kita buang saja Yusuf jauh dari ayah, agar kasih sayang ayah tertuju pada kita?" Mereka pun datang kepada Nabi Yakub dan berkata, "Ayah, izinkan Yusuf ikut bermain bersama kami besok. Kami akan menjaganya." Dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan. Setelah mereka bersumpah akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Namun, niat mereka sungguh kejam. Di tengah perjalanan, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap dan dalam, lalu pulang sambil membawa baju Yusuf yang telah mereka lumuri dengan darah palsu. Mereka berkata dengan pura-pura sedih, "Ayah, maafkan kami, Yusuf telah diterkam oleh serigala." Nabi Yakub terdiam, matanya basah oleh air mata, tapi hatinya berkata lain. Dengan sabar ia berucap, "Sungguh, hatiku berkata ini hanyalah tipu daya kalian. Maka aku akan bersabar dengan sebaik-baik kesabaran, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku memohon pertolongan." Hari berganti, datanglah rombongan kafilah yang sedang mengambil air di sumur itu. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan seorang anak kecil yang tampan dan bersih. Mereka pun menjual Yusuf ke pasar Mesir dengan harga yang sangat murah. Yusuf kemudian dibeli oleh seorang pejabat tinggi Mesir bernama Al-Aziz, dan istrinya yang bernama Zulaikha. Mereka memperlakukan Yusuf dengan baik dan membesarkannya di istana seperti anak sendiri. Namun ketika Yusuf tumbuh dewasa, ketampanannya membuat Zulaikha tergoda. Suatu hari, Zulaikha menutup semua pintu dan berkata, "Marilah kemari, Yusuf." Namun Yusuf menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Tidak pantas aku berbuat zalim." Zulaikha berusaha menarik Yusuf hingga bajunya robek dari belakang. Tiba-tiba, Al-Aziz datang. Untuk menutupi perbuatannya, Zulaikha menuduh Yusuf yang menggoda dirinya. Namun seorang saksi dari keluarga mereka berkata, jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka dialah yang bersalah. Tetapi jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaikhalah yang bersalah. Dan ternyata, bajunya robek di belakang. Kebenaran pun terungkap. Namun untuk menjaga kehormatan, Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, meski ia tidak bersalah. Di penjara, Nabi Yusuf tetap sabar dan bijaksana. Ia menolong sesama tahanan dengan menafsirkan mimpi mereka. Sampai suatu hari, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir kering. Tak seorang pun bisa menafsirkan mimpi itu, hingga seseorang mengingat Yusuf di penjara. Yusuf pun menjelaskan, akan datang 7 tahun masa subur, lalu disusul 7 tahun masa paceklik. Simpanlah hasil panen selama masa subur untuk menghadapi masa sulit yang akan datang. Raja kagum dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf, lalu membebaskannya dan mengangkatnya menjadi penguasa perbendaharaan Mesir. Kini, Yusuf menjadi orang yang mulia dan dipercaya oleh seluruh rakyat. Tahun demi tahun berlalu, ketika masa paceklik tiba, datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Mereka tidak mengenali bahwa pejabat yang mereka temui adalah Yusuf, adik yang dulu mereka buang ke sumur. Namun Yusuf mengenali mereka, ia menahan emosinya. Hingga suatu saat ia tidak mampu lagi menahan air matanya. Dengan suara bergetar ia berkata,
Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kami karunia. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudaranya pun menunduk malu dan menangis, memohon ampun atas kesalahan mereka di masa lalu. Namun Yusuf tidak membalas dendam. Dengan hati yang lembut, ia berkata, "Tidak ada celah atas kalian hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian. Dialah yang Maha Penyayang." Kemudian Yusuf mengundang ayahnya, Nabi Yakub, untuk datang ke Mesir. Ketika mereka bertemu, Nabi Yakub memeluk Yusuf dengan air mata haru. Dan pada saat itulah, mimpi Nabi Yusuf yang dahulu menjadi kenyataan. 11 saudaranya, ayah, dan ibunya bersujud hormat kepadanya, bukan karena menyembah, tetapi sebagai bentuk penghormatan atas kebesaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dari seorang anak yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, hingga dipenjara tanpa kesalahan, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pemimpin besar Mesir berkat kesabaran, kejujuran, dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah dramatis Nabi Yusuf alaihissalam, kisah tentang kesabaran, keikhlasan, dan janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran darinya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah Nabi lainnya yang penuh makna dan hikmah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.